Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Sania adalah gadis desa yang tinggal bersama ayahnya, yaitu Pak Karta, di sebuah rumah panggung kecil yang terbuat dari kayu. Ibunya telah lama meninggal dunia, dan sejak hari itu, hanya mereka berdua yang bertahan menjalani kehidupan sederhana di desa yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya muncul di ufuk timur, Sania sudah bangun untuk membantu ayahnya. Meskipun hanya bekerja di sawah milik tetangga, Pak Karta tetap bersyukur karena dengan itu, mereka bisa bertahan hidup. Sawah itu bukan miliknya tetapi pemiliknya memperbolehkan Pak Karta menggarapnya dengan sistem bagi hasil. Hasil panen yang ia peroleh cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Sania sendiri bukanlah tipe gadis desa biasa. Walaupun kehidupannya sederhana, ia selalu memperhatikan penampilan. Ia suka berdandan mengikuti tren pakaian yang sedang populer di media sosial. Dengan gaji hasil pekerjaannya di pabrik garmen sebagai penjahit, ia menyisihkan sebagian untuk membeli kosmetik dan juga baju yang sesuai dengan gaya anak muda zaman sekarang. Sementara hari ini, teman dekatnya sering bercanda tentang kebiasaannya itu. "San, kamu tuh kerja di garmen ya, tapi dandannya kayak model. Kamu ini mau pamer ke siapa sih?" Ujar Arini sambil tertawa. Sania hanya tersenyum. "Ya aku kan bukan masalah pamerin. Aku suka aja. Maksudku ya biar tetap kelihatan segar meskipun capek kerja gitu." Memang kehidupan di desa tidak selalu mudah. Pekerjaannya di pabrik garmen seringkali melelahkan. Ia harus menjahit ratusan potong kain setiap hari dengan target yang ketat. Jika target tidak terpenuhi, gajinya bisa saja dipotong. Namun ia tetap bekerja keras karena sadar bahwa ia adalah satu-satunya harapan bagi ayahnya yang semakin tua. Di desa itu, Sania dikenal sebagai gadis yang ramah dan juga penurut. Meskipun ia suka berdandan, ia tidak sombong atau berlagak seperti anak kota. Ia selalu menyapa orang-orang yang ia temui di jalan, membantu tetangga jika ada yang butuh pertolongan, dan yang paling penting, ia ini sangat menyayangi oleh ayahnya. Singkatnya, suatu hari ketika ia pulang kerja, ia mendapati ayahnya terduduk di kursi kayu di teras rumah dengan wajah pucat. "Pak, Bapak kenapa?" tanyanya dengan cemas. Pak Karta tersenyum lemah. Ini cuma capek saja, Nak. Tadi di sawah panas sekali." Sania tidak langsung percaya. Ia tahu kondisi ayahnya sudah tidak sekuat dulu. Dengan usia yang semakin menua, seharusnya ayahnya tidak bekerja sekeras itu. Namun Pak Karta selalu menolak jika Sania menyuruhnya berhenti. "Ya kalau ayah terus-terusan kerja seperti ini, nanti bisa sakit, Pak," ujar Sania sembari memijat pundak ayahnya dengan lembut. Pak Karta pun menghela nafas. "Tapi San, kalau bapak tidak kerja, kita makan apa?" Sania terdiam. Ia memang bekerja tetapi gajinya tidak seberapa. Apalagi harga kebutuhan semakin mahal. Kadang ia berpikir untuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Namun di desa kecil itu kesempatan kerja sangatlah terbatas. Di sisi lain, ia juga sering mendapatkan perhatian dari beberapa pemuda di desa. Banyak yang tertarik kepadanya karena kecantikan dari Sania. Namun Sania tidak tertarik pada mereka.
Ia lebih fokus pada keluarganya dan juga pekerjaannya. Hingga singkatnya salah satu pemuda yang sering mendekatinya dia adalah Fadil, anak pemilik sawah tempat ayahnya bekerja. Fadil sering datang ke rumahnya dengan alasan mengantarkan hasil panen atau sekedar mampir berbincang dengan Pak Karta. "Sania, kapan ada waktu luang kamu? Aku pengen ngajak kamu jalan-jalan ke kota," kata Fadil suatu sore ketika Sania baru pulang kerja. Sania pun hanya tersenyum tipis. "Maaf ya Dil, aku lagi sibuk. Aku juga harus jaga bapak di rumah." Fadil mengangguk, tetapi jelas terlihat rasa kecewa di matanya. Ia sudah lama menyukai Sania, tetapi gadis itu tampaknya tidak memiliki perasaan yang sama kepadanya. Hari-hari terus berlalu dan Sania semakin khawatir dengan kondisi dari ayahnya. Hingga singkatnya suatu malam ketika sedang makan bersama, Pak Karta tiba-tiba batuk parah. Nafasnya tersengal-sengal dan wajahnya semakin pucat. "Pak, Bapak kenapa Pak? Bapak nggak apa-apa?" Sania segera menghampiri dan menepuk punggung ayahnya dengan panik. Pak Karta pun menggeleng. "Tidak apa-apa, Nduk. Hanya batuk biasa kok. Bapak sudah sering." Namun Sania tidak bisa tinggal diam. Ia harus mencari cara agar ayahnya bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik. Sania pun berpikir keras apakah ia harus mencari pekerjaan lain, ataukah ia harus menerima bantuan dari seseorang. Ia tahu bahwa hidup tidak akan pernah mudah, tetapi ia tidak ingin menyerah. Di tengah dilema itu, sesuatu terjadi yang mengubah hidup Sania selamanya. Setelah melihat kondisi ayahnya yang semakin melemah, Sania merasa hatinya semakin gelisah. Ia sadar bahwa pekerja di pabrik garmen tidak akan cukup untuk membiayai kehidupan mereka berdua. Apalagi jika suatu hari ayahnya benar-benar jatuh sakit dan membutuhkan pengobatan lebih serius. Di tengah pikirannya yang kalut, ia duduk termenung di teras sambil memandangi bintang-bintang di langit. Sejak kecil Sania memang bercita-cita menjadi seorang desainer. Ia suka menggambar sketsa baju, merancang berbagai model pakaian yang ia impikan. Suatu hari ia bisa dibuat dan dikenakan oleh banyak orang. Namun impian itu terasa semakin jauh karena realitas hidupnya yang keras. "Bapak sudah sakit-sakitan. Apa aku bisa mewujudkan mimpi itu ya?" gumamnya dengan lirih. Namun ia tak ingin menyerah. Ia harus mencari cara agar bisa keluar dari kehidupan yang serba terbatas ini. Yang paling penting, ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk ayahnya. Di sisi lain, Sania juga tahu bahwa Fadil, anak pemilik sawah tempat ayahnya bekerja, menaruh hati kepadanya. Namun ia tidak memiliki perasaan yang sama. Selain karena ia memang tidak tertarik, Sania juga sudah memiliki kekasih, yaitu Aldi. Aldi adalah pemuda yang bekerja di kota. Berbeda dengan kebanyakan pemuda desa yang hanya tinggal dan mengandalkan pekerjaan di sawah atau pabrik. Aldi sudah lama mengenal Sania dan mendukung impian gadis itu untuk menjadi desainer. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam yang tenang, Sania bertemu dengan Aldi di tempat biasa mereka bertemu, yaitu sebuah gubuk kecil di pinggir sawah yang menjadi tempat favorit mereka untuk berbincang. Aldi datang dengan wajah serius, seolah memiliki sesuatu yang penting untuk disampaikan. "Ada apa, Di?" tanya Sania penasaran. Aldi menarik nafas dalam sebelum menjawab. "Gini San, aku punya kabar baik buat kamu." "Kabar? Kabar baik apa?" "Ini, aku dapat info dari temanku. Katanya ada lowongan kerja jadi ART di sebuah rumah mewah di Bogor. Kerjanya sih gak terlalu berat, tapi bayarnya besar. Jadi aku langsung kepikiran kamu," ujar Aldi dengan semangat. Sania terdiam sejenak. "ART? Maksudnya kerja jadi apa aku?"
Ya, kamu jadi semacam asisten. Ya intinya kamu nanti membantu kayak di sana. Jadi pembantu gitu. Mungkin baju atau yang lainnya. Aku pikir cocok buat kamu, San. Jadi ya, nanti kamu di sana tuh nggak membantu sekedar hanya untuk menyiapkan makanan atau yang lainnya, tapi di sana itu ada kamu juga desain. Kalau kamu kerja di Garmen terus, kamu kapan bisa mewujudkan mimpi kamu? Kamu juga kan dari dulu pengen jadi desainer. Mendengar itu hati Sania bergetar. Kesempatan ini seperti jawaban dari semua doa dan kegelisahannya selama ini. Tapi itu artinya aku harus pindah ke Bogor. Gimana dengan Bapak Al? Tanya Sania dengan nada khawatir. Aldi tersenyum menggenggam tangan Sania dengan lembut. Sania, aku ngerti kamu gak mau ninggalin bapak kamu. Tapi coba kamu pikirin. Kalau kamu tetap di desa, kamu gak akan bisa bantu ayah kamu lebih banyak. Gaji di Garmen saja kan gak cukup buat biaya hidup kalian. Apalagi kalau nanti bapak kamu butuh berobat lebih serius. Sania terdiam. Apa yang dikatakan Aldi memang benar. Selama ini gajinya hanya cukup untuk makan sehari-hari, tanpa ada tabungan untuk masa depan. Jika ia ingin mengubah hidupnya dan ayahnya, ia harus berani mengambil langkah besar. San, aku cuma mau kamu dapat yang terbaik. Aku tahu kamu berbakat. Kamu harus berani ambil kesempatan ini, San. Lanjut Ali meyakinkan. Sania menggigit bibirnya, pikirannya bercampur aduk saat itu. Antara ingin mengejar mimpinya dan juga rasa takut meninggalkan ayahnya sendirian. Aku butuh waktu buat mikir, Di. Ujarnya akhirnya. Ali pun mengangguk saat itu. Ya sudah, aku ngerti kok. Tapi jangan terlalu lama ya sayang. Kesempatan kayak gini gak datang 2 kali. Kamu jangan khawatir. Aku di sini selalu ada buat kamu, selalu menyupport kamu. Sania pun memeluk Aldi saat itu. Hingga singkatnya setelah pertemuan itu, Sania pulang dengan hati yang berat. Ia merenungkan semua yang dikatakan oleh Aldi. Malam itu ia hampir tidak bisa tidur. Pikirannya terus berkecamuk. Hingga keesokan harinya ia mencoba membicarakan hal ini dengan ayahnya. Saat mereka sedang makan pagi, ia dengan hati-hati mengutarakan keinginannya. Pak, aku dapat tawaran kerja di Bogor, Pak. Gajinya lumayan besar, katanya dengan pelan. Pak Karta mengangkat wajahnya menatap putrinya dengan mata penuh kasih sayang. Kerja di Bogor? Itu kan jauh, Nak. Kamu yakin? Sania mengangguk. Aku sih belum yakin sepenuhnya, Pak. Tapi kalau aku tetap di sini, aku gak bisa bantu banyak. Aku pengen kerja yang lebih baik, Pak, supaya bisa bantu Bapak. Pak Karta terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Sania, Bapak selalu ingin yang terbaik buat kamu, Nak. Kalau kamu merasa ini jalan yang baik, Bapak gak akan melarang. Ya. Mata Sania berkaca-kaca. Ia tak menyangka ayahnya begitu pengertian. Namun keputusan ini bukanlah hal yang mudah baginya. Hingga singkatnya beberapa hari berikutnya, Sania pun terus mempertimbangkan tawaran itu. Namun semakin ia berpikir, semakin ia sadar bahwa ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh ia sia-siakan. Akhirnya setelah melalui berbagai pertimbangan dan berbicara dengan Aldi lagi, ia memutuskan untuk menerima pekerjaan itu. Langkah besar ini akan mengubah hidupnya. Tapi ia siap. Ia harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi di depannya. Setelah berpikir panjang dan mempertimbangkan semua kemungkinan, akhirnya Sania memutuskan untuk mengambil pekerjaan itu. Ia sadar bahwa ini adalah kesempatan langka untuk mengubah hidupnya dan juga ayahnya. Meskipun ada ketakutan dalam dirinya,
Ia berusaha meyakinkan diri bahwa ini adalah langkah yang tepat. Hari itu dengan hati yang berat, Sania menyerahkan surat pengunduran dirinya ke bagian HRD pabrik garmen tempat ia bekerja. Ia merasa sedikit sedih meninggalkan rekan-rekan kerjanya, tetapi mereka semua mendukung keputusannya. "Kamu beruntung, San," kata Arini sahabatnya di pabrik. "Gak semua orang loh dapat kesempatan buat keluar dari kehidupan ini. Aku harap kamu sukses di sana." Sania tersenyum dan memeluk Arini. "Makasih Arin, aku bakal tetap kontakkan sama kamu." Setelah urusan resign selesai, Sania dan Aldi pun segera pergi menemui teman Aldi yang memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan di Bogor. Mereka bertemu di sebuah warung kopi di pinggir jalan. "Jadi, gimana detail pekerjaannya?" tanya Sania penuh semangat. Teman Aldi yaitu seorang pria bernama Dika. Dia pun menggaruk-garuk kepalanya. "Aduh, sebenarnya aku juga nggak tahu banyak, San. Wong, aku dapat info ini dari internet, bukan dari orang langsung." Sania dan Aldi pun saling berpandangan merasa sedikit ragu. "Loh Dik, kamu yakin ini bukan penipuan?" tanya Aldi mulai curiga. Dika pun menggeleng. "Kalau itu sih, aku nggak tahu pasti ya Al. Tapi alamatnya jelas kok. Itu rumah orang kaya di Bogor. Aku cuma bantu kasih info saja. Kalau kamu ragu, ya kamu gak usah berangkat deh." Sania terdiam. Ia sudah terlanjur mengundurkan diri dari pekerjaannya. Jika ia membatalkan keberangkatannya, maka ia akan menganggur. Dan itu berarti ia malah tidak akan punya penghasilan apapun untuk membantu ayahnya. "Baiklah, aku tetap berangkat," kata Sania akhirnya. Meskipun dalam hatinya ada sedikit rasa was-was. Aldi menatapnya dengan khawatir saat itu. "San, kamu yakin?" Sania mengangguk. "Aku gak bisa mundur sekarang, Al. Aku harus coba dulu." Hingga singkatnya saat itu dengan berat hati, Aldi pun menerima keputusan Sania. Keesokan harinya ia pun mengantar Sania ke terminal bus. Di sana Sania berpamitan dengan ayahnya Pak Karta yang memeluk putrinya dengan erat. "Kamu hati-hati di sana ya, Nduk. Jangan gampang percaya sama orang. Kalau ada masalah, jangan ragu buat pulang. Ya," pesan ayahnya dengan suara bergetar. Sania mengangguk menahan air matanya. "Iya Pak, aku janji. Doakan terus ya Pak." Setelah berpamitan, ia pun naik ke dalam bus. Dari kaca jendela, ia melihat Aldi dan juga ayahnya melambaikan tangan. Hatinya terasa berat, tapi ia berusaha untuk tetap kuat. Perjalanan ke Bogor memakan waktu cukup lama, karena memang Sania ini berasal dari desa yang cukup pedalaman. Sania menghabiskan sebagian waktunya dengan melihat pemandangan di luar jendela, mencoba menenangkan pikirannya saat itu. Hingga ia yang ketiduran. Singkatnya setelah beberapa jam, akhirnya ia pun tiba di terminal Bogor. Ia turun dari bus sambil membawa koper kecil berisi pakaian dan juga beberapa barang penting. Dengan berbekal alamat yang diberikan Dika, ia pun mulai mencari lokasi rumah itu. Namun karena ia tidak mengenal daerah tersebut, ia harus bertanya kepada beberapa orang. "Permisi Pak, saya mau tanya alamat ini," kata Sania kepada seorang bapak tua di pinggir jalan. Bapak itu pun melihat alamat di kertas yang dipegang oleh Sania. "Oh, ini sih rumah besar di perumahan elit, Neng. Kamu nanti naik angkot nomor 3 ya. Nanti turun di perempatan, terus jalan sedikit ke dalam." "Iya Pak, terima kasih ya Pak." "Iya." Sania mengikuti petunjuk tersebut. Dan akhirnya ia pun tiba di depan sebuah rumah mewah yang sangat megah.
Gerbangnya tinggi dan terbuat dari besi kokoh, dengan taman luas dan kolam renang yang terlihat dari balik pagar. Hatinya berdebar saat ia mendekati pintu gerbang. Ia menekan bel, dan beberapa saat kemudian, seorang wanita parubaya pun membukakan pintu. "Kamu siapa?" tanya wanita itu dengan tatapan tajam. "Saya Sania, Bu. Saya kesini untuk melamar pekerjaan sebagai asisten desain," jawabnya dengan sopan. Wanita itu mengernyit. "Hah? Asisten desain? Siapa yang bilang ada lowongan itu?" "Nah, saya dapat informasi dari teman saya, Bu. Katanya ada asisten desain," jawab Sania dengan ragu. Wanita tua itu pun tertawa kecil. "Di rumah ini gak ada lowongan asisten desain. Yang ada cuma asisten rumah tangga." Sania pun terkejut. "Hah? Asisten rumah tangga?" Ulangnya dengan pelan. Wanita itu pun mengangguk. "Iya, kalau mau kerja di sini ya jadi ART bukan asisten desain." Sania merasa tubuhnya melemas. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pekerjaan yang dijanjikan ternyata berbeda jauh dari ekspektasinya. Namun ia yang sudah terlanjur datang ke sini dan ia tidak punya pekerjaan lain. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Dia pun mau tak mau menerima pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Yang penting baginya adalah gajinya yang bisa pastinya untuk mencukupi orang tuanya dan juga bisa menabung untuk menggapai impiannya menjadi seorang desainer terkenal. Hingga setelah dia diam dan setelah dia berpikir mendengar bahwa pekerjaan yang ditawarkan bukanlah sesuai yang dia bayangkan, Sania merasa kecewa dan bingung. Namun ia juga sadar bahwa ia sudah terlanjur datang jauh-jauh ke Bogor. Ia tak mungkin langsung pulang begitu saja tanpa membawa hasil. Sania menarik nafas dalam-dalam saat itu, mencoba berpikir jernih. "Kalau saya mau kerja di sini, emangnya pekerjaannya apa, Bu?" tanyanya hati-hati. Wanita yang tadi membukakan pintu, yang belakangan diketahui bernama Mbok Ija, menatapnya dari atas ke bawah, seolah menilai apakah Sania pantas bekerja di rumah itu. "Ya kamu bakal jadi asisten rumah tangga, tapi tugas kamu khusus buat ngerawat cucu majikan. Namanya Bagas, Mas Bagas. Usianya kira-kira sudah 18 tahun. Jelas Mbok Ija. "Kalau saya sendiri, saya sudah lama kerja di sini. Kalau saya bagian urus Bu Angel. Dia itu majikan utama di rumah ini." Sania merasa sedikit ragu. "Cucunya laki-laki ya, Mbok?" Mbok Ija mengangguk. "Iya, Mas Bagas itu anaknya bandel, urak-urakan, sering pulang tengah malam, kadang juga bawa teman-temannya ke sini. Ya kamu harus tahan lah kalau kamu kerja di sini. Namanya kerja pasti capek dan ada saja halangannya." Sania semakin gelisah, tapi ia tetap ingin melihat situasi di dalam rumah sebelum membuat keputusannya. "Mbok, kalau saya boleh tahu, majikannya Bu Angel ini kerja di mana ya, Mbok?" tanyanya lagi. Boja terkekecil. "Dia kerja di klub malam, makanya rumah ini sering kosong. Dan ya cuma ditinggali sama Mas Bagas. Saya juga jarang berinteraksi sama dia, lebih banyak di kamar." Mendengar itu Sania pun semakin tidak nyaman. Rumah yang hanya dihuni oleh seorang wanita tua yang bekerja di klub malam dan juga cucunya yang berandalan. Bagaimana suasana di dalamnya? Namun rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. "Baiklah, Mbok. Kalau boleh saya mau lihat dulu rumahnya," ujar Sania. Mbok Ija pun mengangguk dan membukakan gerbang lebih lebar. Sania melangkah masuk ke halaman rumah yang luas dan tampak megah. Tetapi anehnya, terasa sangat sunyi. Tidak ada suara televisi atau radio, hanya angin yang berembus pelan, menimbulkan suasana yang membuat bulu kuduk sendiri berdiri.
Begitu ia masuk ke dalam rumah, hawa dingin langsung menyergap tubuh Sania. Bukan karena AC, tapi lebih kepada suasana rumah yang terasa tidak bersahabat. Langit-langitnya tinggi, lampu-lampu kristal menggantung di beberapa tempat ruangan, dan perabotannya itu semakin berwarna, menciptakan kesan suram dan juga mencekam. "Ini ruang tamu," kata Mbok Ija berjalan mendahului Sania. Di ruang tamu itu terdapat sofa panjang berwarna hitam dengan meja kaca besar di tengahnya. Foto seorang wanita cantik dengan pakaian malam terpanjang di dinding. Mungkin itu adalah Bu Angel saat masih muda. Sania menelan ludah, ada sesuatu di rumah ini yang terasa tidak nyaman. Mereka pun berjalan lebih dalam ke bagian rumah. Bu Ija kemudian menunjuk ke arah tangga melingkar yang besar dan juga berkarpet merah. "Itu, di atas kamar Mas Bagas. Nanti kalau kamu kerja di sini, tugasmu cuma bersih-bersih di atas. Dan terus kamu harus sudah di sana. Sementara saya di lantai bawah, bantuin Bu Angel kalau dia lagi ada di rumah," jelas Mbok Ija. Sania mengangguk mencoba memahami tugasnya. "Memangnya Bagas biasanya ada di rumah jam berapa, Mbok?" tanyanya. "Ya kalau nggak pagi ya sore, tapi seringnya dia keluar malam. Pulangnya entah jam berapa. Kamu bakal sering nunggu dia pulang," jawab Mbok Ija. Sania merasa ragu tapi kemudian berpikir bahwa pekerjaan ini lebih baik daripada menganggur. Ia butuh uang dan kalau tugasnya hanya mengurus satu orang, mungkin tidak akan sulit. "Baiklah Mbok, saya mau coba kerja di sini," kata Sania akhirnya. Mbok Ija mengangguk. "Ya sudah bagus, kamu bisa mulai besok pagi. Sekarang istirahat saja dulu di kamar. Itu sudah ada disiapkan buat kamu." Sania mengikuti Mbok Ija ke bagian belakang rumah. Ia diberikan sebuah kamar kecil dengan kasur sederhana dan juga lemari tua. Tidak mewah tapi cukup nyaman. Saat malam tiba, Sania mulai merasakan atmosfer rumah itu semakin mencekam. Suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Meskipun ia tahu tidak ada siapa-siapa di sana, rumah ini memang besar tapi terlalu sunyi. Tiba-tiba saat itu suara motor meraung di luar. Sania mengintip dari jendela dan melihat seorang pemuda turun dari motornya dengan gaya urakan, mengenakan jaket hitam dan celana sobek-sobek. "Itu pasti Bagas," gumam Sania. Tak lama kemudian terdengar suara pintu depan dibanting. Lalu langkah kaki berat naik ke lantai atas. Sania menelan ludah. Ini baru hari pertamanya di sini dan ia sudah merasa tidak nyaman. Tapi ia berusaha menenangkan diri. "Aku hanya perlu bertahan demi impianku dan juga ayah," bisiknya pada diri sendiri. Ia berbaring di tempat tidurnya berusaha memejamkan mata. Tapi entah kenapa, ia merasa bahwa malam ini akan menjadi malam yang panjang. Singkatnya keesokan paginya, setelah menyelesaikan tugas-tugas kecil yang diberikan oleh Mbok Ija, Sania memutuskan untuk keluar sebentar dari rumah itu untuk menghirup udara segar. Rumah itu terlalu sunyi dan juga terasa mencekam, dan ia butuh sedikit waktu untuk menenangkan pikirannya. Saat ia melangkah keluar gerbang, matahari pagi menyapa wajahnya dengan hangat. Ia menarik nafas dalam-dalam dan menatap sekeliling kompleks perumahan yang dipenuhi rumah-rumah mewah. Meski rumah Bu Angel tampak besar dan megah, suasana di sekitarnya juga terasa agak sepi. Baru beberapa langkah berjalan di trotoar, seorang wanita parubaya yang sedang menyiram tanaman di halaman rumahnya, tepat di sebelahnya menoleh ke arahnya. Wanita itu tampak ramah, mengenakan daster bermotif bunga dengan rambut dikuncir sederhana. Kamu anak baru ya di rumah Bu Angel?" tanyanya sambil tersenyum. Sania menghentikan langkahnya dan membalas senyum itu. "Iya Bu, saya baru mulai kerja hari ini." Wanita itu pun mengangguk-angguk, lalu meletakkan selang airnya dan berjalan mendekat. Tak lama seorang wanita lain yang lebih muda pun keluar dari rumah itu sambil membawa sampah, lalu ikut bergabung dalam obrolan mereka.
namanya siapa? Tanya wanita yang lebih muda. Nama saya Sania, Bu. Jawabnya dengan sopan. Oh, saya Bu Rina, kata wanita parubaya tadi memperkenalkan diri. Dan ini anak saya, namanya Tika. Sania mengangguk sopan. Senang bertemu Ibu dan Mbak Tika. Mereka pun berbincang sebentar, lalu Tika menatapnya dengan pandangan penasaran. Emangnya kamu kerja jadi apa di sana? Saya jadi ART, Mbak. Jawab Sania dengan nada biasa, meski ia sendiri masih merasa agak aneh dengan kerjaannya. Tika dan Bu Rina pun bertukar pandang sejenak, lalu menatap Sania dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, seperti keheranan bercampur rasa khawatir. Berarti kamu jadi ART buat Bagas? Bu Rina bertanya lagi, kali ini dengan suara yang lebih pelan seolah takut didengar oleh orang lain. Sania pun mengernyit. Iya Bu, emangnya kenapa? Tika yang mendengar melipat tangannya di dadanya, lalu menggelengkan pelan. Kok kamu berani sih? Katanya. Kali ini nada suaranya terdengar lebih serius. Berani? Berani gimana maksudnya, Mbak? Sania merasa semakin bingung. Bu Rina menghela nafas. Ya maksudnya, kamu kan masih muda, cantik. Kenapa kamu mau kerja di situ jadi ART? Soalnya ya, biasanya yang kerja di sana itu gak ada yang tahan lama. Sania mengernyit merasa makin penasaran. Loh, kenapa gak tahan lama, Bu? Bu Rina dan Tika kembali bertukar pandang sebelum akhirnya Bu Rina menjelaskan. Gini, Nak Bagas itu gimana ya? Anaknya tuh aneh, dia bandel, urakan, dan katanya juga sikapnya itu bikin ART yang kerja di sana stres. Sania pun sedikit menelan ludah. Maksudnya gimana ya, Bu? Ya dulu beberapa ART yang kerja di sana tuh gak ada yang betah. Paling kerja beberapa minggu saja, gak sampai sebulan. Ada yang kabur tengah malam, ada yang tiba-tiba resign. Ya pokoknya aneh-aneh deh. Sania menatap mereka dengan kening berkerut. Stres? Kenapa bisa begitu ya? Bu Rina melirik sekeliling, seolah memastikan tidak ada orang lain yang mendengar lalu berbisik. Ya saya nggak tahu pasti ya Mbak, yang terjadi di dalam rumah itu. Tapi yang jelas, katanya sih Bagas tuh sering bikin masalah. Ya dia tuh pernah beberapa kali gitu ketahuan bikin ribut di lingkungan sini. Polisi juga pernah manggil dia gara-gara bikin ulah. Tapi gak ada yang bisa nyentuh dia. Karena ada neneknya, Bu Angel, yang selalu pasang badan. Sania mencoba mencerna ucapan mereka. Sejak tadi ia memang sudah merasakan ada sesuatu yang ganjil dari rumah itu. Tapi ia belum mengalami apa-apa secara langsung. Mungkin ini hanya rumor. Ia pun tersenyum mencoba menenangkan diri. Kalau gitu, terima kasih ya Mbak, Ibu, sudah mengingatkan. Tapi saya harus kerja. Saya juga butuh uang buat ayah saya di kampung. Ya sudah, kamu semangat ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Setelah berpamitan, ia pun kembali berjalan ke arah rumah Bu Angel. Namun kini pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Apakah benar yang dikatakan oleh mereka? Apa Bagas memang seburuk itu? Dan kalau memang begitu, kenapa Bu Angel masih terus memperkerjakan ART baru untuknya? Sania menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak boleh terpengaruh oleh gosip sebelum melihat sendiri kenyataannya. Dan saat kembali memasuki rumah, ia melihat Bu Ija tengah duduk di dapur, mengupas bawang merah. Mbok, ada apa? Itu Mbok, tadi saya ngobrol sama tetangga sebelah. Katanya
banyak ART yang kepeta yang Mbok kerja di sini gara-gara Mas Bagas. Apa benar, Mbok? Ekspresi Mbok Ija pun sedikit berubah. Ada kilatan sesuatu di matanya, tapi kemudian ia hanya menghela nafas dan melanjutkan pekerjaannya. Ya mereka nggak salah. Bagas itu kan anaknya beda. Kadang baik, ya kadang bikin orang pengen lari. Loh, kenapa Mbok? Ya sudah, kamu lihat saja sendiri nanti. Jawaban itu justru membuat Sania semakin penasaran dan juga sedikit takut. Tapi ia tetap berusaha berpikir positif. Ia tidak ingin menilai seorang hanya karena dari cerita orang lain. Ia akan menghadapi pekerjaannya dengan kepala dingin. Tapi entah kenapa, malam ini ia merasa rumah itu lebih sunyi dari biasanya. Malam itu pun, Sania yang berusaha untuk tidur tetapi rasa gelisah terus menghantuinya. Hawa di dalam kamar yang seharusnya nyaman justru terasa dingin menusuk. Padahal jendela dan pintu sudah tertutup rapat. Sejak mendengar cerita dari Bu Rina dan Tika tadi siang, pikirannya mulai dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Ia mencoba mengabaikannya dan memejamkan mata, berharap rasa kantuk segera datang. Namun tepat ketika ia hampir terlelap, suara berdecit halus terdengar dari luar kamar. Sania membuka matanya perlahan. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Itu suara pintu yang dibuka dan dari suara langkahnya, sepertinya berasal dari kamar Bagas. Ia menahan nafas berusaha mendengarkan lebih jelas. Langkah kaki itu terdengar pelan. Namun ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sesaat kemudian terdengar suara gesekan. Seperti seorang sedang menyeret benda tajam di sepanjang tembok. Sania membeku. Apa yang sedang Bagas lakukan? Ia ingin berpikir positif, mungkin Bagas hanya berjalan menuju dapur untuk mengambil sesuatu. Namun sebelum ia sempat menenangkan diri, suara gedoran keras tiba-tiba menghantam pintu kamarnya. Duk duk duk. Duk duk duk. Jantung Sania hampir copot. Hei, Sania, kamu tidur? Suara Bagas terdengar dari balik pintu. Suaranya berat, serak, dan terdengar dingin. Sania menelan ludah, tangannya mencengkeram selimut dengan erat. Ia tidak berani menjawab, tidak berani bergerak. Duk duk duk. Gedoran itu semakin keras. Sania bisa merasakan detakan jantungnya berpacu dengan cepat. Kamu tidur ya? Bagas mengulang pertanyaannya, tapi kali ini suaranya lebih pelan, hampir seperti bisikan. Sania pun menutup matanya erat-erat berdoa dalam hati. Jangan buka pintu, jangan buka pintu. Lalu tiba-tiba, semuanya menjadi hening. Tidak ada suara langkah, tidak ada suara gedoran. Beberapa menit berlalu dan dalam keheningan yang mencekam, dengan tangan gemetar, Sania akhirnya memberanikan diri untuk bangun dari kasurnya. Ia berjalan pelan ke arah pintu dan mendekatkan telinganya. Tidak ada suara apapun di luar. Setelah ragu beberapa saat, ia akhirnya memutar gagang pintu dengan sangat perlahan dan mengintip keluar. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Jantungnya masih berdetak dengan cepat, tetapi ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ia hanya berhalusinasi karena kelelahan. Dengan langkah pelan, ia pun kembali ke tempat tidur, menarik selimut hingga ke leher dan akhirnya memaksakan dirinya untuk tidur. Keesokan harinya setelah Sania bangun lebih awal dari biasanya, sinar matahari pagi menembus jendela, tetapi rasa mencekam dari kejadian semalam masih terasa di dalam dadanya. Setelah mencuci muka dan mengganti pakaian, ia segera menuju dapur untuk mulai bekerja. Bu Ija sudah lebih dulu ada di sana sedang menyiapkan teh hangat. Pagi, Nduk. Pagi, Mbok. Balas Sania. Bu Ija menatapnya dengan kening berkerut. Kamu kurang tidur ya? Mukamu kok pucat? Sania ragu sejenak, tetapi akhirnya ia bertanya. Mbok, semalam Bagas keluar kamar ya? Ekspresi Mbok Ija pun berubah sedikit, tetapi kemudian ia hanya menghela nafas. Emangnya kamu dengar sesuatu? Sania mengangguk pelan.
Bu Ija tidak langsung menjawab, ia hanya menyeruput tehnya dengan perlahan. Mungkin dia cuma iseng, anak itu kan memang sering begitu. Sania merasa merinding lagi, tetapi ia tidak bertanya lebih jauh. Hingga setelah sarapan singkat, ia pun mulai bekerja. Tugasnya hari ini adalah membersihkan kamar Bagas dan juga beberapa bagian rumah lainnya. Saat ia memasuki kamar Bagas, hawa dingin langsung menyergap tubuhnya. Kamar itu berantakan, selimut tergeletak di lantai. Beberapa kaleng minuman kosong berserakan di meja, dan ada bau aneh yang samar-samar tercium. Saat ia mulai membereskan ranjang, suara langkah kaki membuatnya menoleh. Bagas berdiri di ambang pintu menatapnya dengan tatapan tajam yang membuatnya Sania menegang. "Hei, kamu tidur nyenyak semalam?" tanyanya tiba-tiba. Sania pun mencoba tetap tenang. "Iya mas." "Oh ya? Padahal aku semalam manggil kamu loh buat bikinin makanan, tapi kamu gak bangun." Sania menelan ludah. "Oh, jadi itu alasannya dia menggedor pintu. Saya maaf ya mas, saya gak dengar," jawab Sania hati-hati. Bagas pun masih menatapnya dengan tatapannya yang sulit ditebak, campuran antara dingin dan juga mengancam. "Yaudah," katanya, akhirnya sebelum melangkah masuk ke kamarnya dan menjatuhkan diri ke tempat tidur. Sania berusaha mengabaikan tatapan itu dan kembali bekerja. Hari itu pun, Bu Angel ada di rumah karena pekerjaan di klub malam baru dimulai malam hari. Namun ia tetap lebih banyak mengurung diri di kamarnya. Sania mencoba untuk tidak terlalu memikirkan kejadian semalam, tetapi ia sadar bahwa rumah ini menyimpan sesuatu yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Dia pun harus bersiap dengan hal-hal aneh yang akan Bagas lakukan kepada Sania. Sampai di sini dulu kisahnya. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.